Ada yang komen dan menarik banget pengen gue bahas. Yang lebih parah, 80% konsumen jadi affiliate. Terus siapa yang belanja, semua ikut jualan jadi calo. Tolong bahas Min. Ada yang komen seperti itu di channel YouTube gue, di salah satu video-video gue. Dan ini menarik banget pengen gue bahas. Emangnya benar, ada 80% konsumen itu menjadi affiliate. Gue sih nggak tahu dia mendapatkan datanya dari mana. Namun kalau misalnya kita asumsikan kalau memang benar adanya konsumen yang menjadi affiliate, ya kita nggak usah ngomongin soal presentasenya lah ya. Namun apa yang harus kalian khawatirkan? Karena ya udah pasti kita tetap akan belanja kok. Kalau misalnya kamu takut siapa yang belanja, siapa yang jadi konsumen kalian, itu nggak perlu khawatir. Bukan berarti kalau misalnya gue adalah penjual juga nih, gue kan ada bisnis online juga, bukan berarti ketika gue jualan, gue nggak mungkin belanja produk-produk lain. Let's say misalnya gue jual keyboard dan aksesoris komputer lainnya lah. Bukan berarti gue nggak bakal beli keyboard lain. Atau mungkin gue nggak belanja aksesoris komputer lainnya. Kenapa? Mungkin saja memang gue nggak ada produknya. Jadi gue pengen beli aja dengan model-model yang lain. Atau mungkin memang gue suka dengan model yang seller lain jual. Gue mungkin aja membelinya. Jadi bukan berarti meskipun gue adalah pembisnis yang juga jualan keyboard dan aksesoris komputer, bukan berarti gue nggak mungkin belanja keyboard juga atau komputer lainnya. Jadi gue rasa tidak perlu ada yang harus kalian takutkan mengenai hal ini. Jadi aman-aman aja. Affiliate FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out. Perasaan khawatir dan takut karena ketinggalan tren. Memang affiliate sempat viral banget. Banyak yang merasa kayaknya oke nih untuk jadi affiliate. Namun, kalian tahu gak sih, kalau itu FOMO doang. Banyak yang mencoba menjadi affiliate, itu gue sangat setuju. Namun, banyak juga yang merasa bahwa kayaknya affiliate susah nih, atau mungkin di awal-awal doang. Lalu, lama-lama mulai males, dan akhirnya tidak melanjutkan lagi jadi affiliate. Karena affiliate juga susah. Apakah salah kalau misalnya mereka yang menjadi affiliate cuma dicoba awal-awal doang, habis itu tidak lanjut lagi? Tentu aja nggak salah, namanya juga memulai untuk berbisnis atau berusaha. Kalau misalnya gagal, itu adalah hal yang wajar. Namun memang banyak banget yang FOMO teman-teman mengenai yang affiliate. Karena kan sempat viral banget ya di sosial media soal affiliate. Nah, ketika lagi viral-viralnya, akhirnya banyak orang yang ingin mencoba untuk jadi affiliate. Namun tidak berhasil, karena ya udah terlalu banyak affiliate, dan juga affiliate itu juga semakin sulit. Kalau misalnya kalian tidak pintar dalam benar-benar fokus dalam affiliate, tentu aja kalian nggak akan berhasil. Jadi Ketua Umum BPP itu mengatakan jumlah pengusaha di Indonesia sekarang baru 3,4%. Persentase itu masih kurang untuk menjadi suatu negara maju yang butuh 12% hingga 14%. Dan berdasarkan data Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik sekitar 1,13% dibandingkan pada tahun lalu, sebanyak 272,68 juta jiwa. Ini menurut Indonesia Sibaik.id. Nah, jika 275,77 juta kita ambil 3,4% sebagai pengusaha, maka baru 9.376.618 pengusaha di Indonesia yang terbagi di berbagai kota. Jadi masih banyak yang bukan pengusaha. Apa yang harus kalian takutkan? Konsumen itu akan selalu ada kok. Dunia ini adil. Ada yang cocoknya menjadi pengusaha, ada yang cocoknya untuk bekerja di perusahaan, ada juga yang cocoknya untuk santai-santai aja. Jadi dunia ini adil. Gak mungkin semua orang itu memilih untuk jadi pengusaha. Dan gak mungkin juga semua orang memilih untuk jadi santai-santai. Jadi setiap orang ada porsinya dan ada rezekinya masing-masing. Nah, tinggal cocoknya di bagian mana nih. Dan kayaknya memang lebih suka dan lebih nyaman di yang bagian mana. Kalau gue dulu bekerja di perusahaan, namun akhirnya gue memutuskan untuk menjadi pengusaha atau pembisnis, ya itu memang jalan yang gue pilih. Namun menjadi pengusaha atau pembisnis itu juga bikin pusing, bikin sakit kepala. Jadi bukan berarti kalau misalnya pengusaha atau pembisnis itu juga enak-enak aja teman-teman. Nggak juga, karena benar-benar lebih pusing dan apapun bisa kalian kerjakan. Dan kalian apalagi kalau misalnya awal-awal merintis, kalian harus kerjain sendiri. Easy to see, hard to do. Secara affiliate, kalau kita lihat di sosmed, kayaknya gurih banget ya. Ada yang bisa dapat omset puluhan sampai ratusan juta, baik satu hari dan satu bulan. Lihatnya enak ya, dan gampang banget. Karena kalau misalnya kita lihat di sosmed, gila affiliate ini sehari bisa dapat omset puluhan juta atau ratusan juta.
Ada yang dalam 1 bulan bisa dapat miliaran omsetnya. Ini baru omset ya teman-teman ya. Itu kan omset penjualan. Namun kayaknya kok hebat banget bisa mendapatkan omset sampai sebegitu besarnya. Nah, kalian lupa bahwa affiliate itu juga pusing dan ribet banget. Butuh yang namanya benar-benar effort untuk mencapai omset di titik tersebut. Jadi lu nggak tahu betapa sulitnya dan betapa pusingnya mereka. Untuk live berjam-jam, sehari bisa live 1-5 kali, membuat konten setiap hari, memikirkan ide konten, cari rumus FYP, cari produk yang cocok di affiliate. Pokoknya masih banyak lagi. Jangan lihat dari seberapa besar omset yang mereka dapatkan dari affiliate. Gue yakin banget yang omset besar segitu, effortnya juga luar biasa. Market always grow up. Sepanjang semester kuartal 1 2022, transaksi e-commerce secara nominal tercatat meningkat sebesar 22,1% secara tahunan hingga mencapai 227,8 triliun, menurut bisnisindonesia.id. Kita ngelihat dari pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Di tahun 2022 kuartal 1 aja itu meningkatnya luar biasa banget, sampai triliunan teman-teman. Nah, bukan berarti kalian ini nggak laku teman-teman tokonya, karena market selalu ada dan market selalu berkembang. Jadi kalau misalnya toko kalian itu sepi, bukan berarti tidak ada konsumen, namun mungkin kalian ada yang salah nih. Jadi nggak perlu takut sepi, justru kalau toko kalian sepi, itu bukan karena tidak ada konsumen. Namun strategi dan analisis kalian itu pasti masih ada yang salah. Tapi itu wajar, namanya bisnis, banyak trial and error. Yang penting kita selalu menganalisa, kita membaca data, kita punya strategi untuk mengetahui nih, kok kenapa toko gua sepi ya? Apa yang harus kita lakukan? Bukan menyalahkan keadaan. Kalau misalnya kita menyalahkan keadaan, itu nggak akan pernah berkembang, teman-teman. Karena kalau misalnya market lagi sepi, kita udah lihat konsumennya selalu ada. Berarti mungkin ada yang salah dari harga jual lu mungkin, atau mungkin foto lu, atau mungkin strategi promosi lu, yang lain-lain lah. Jadi kalian harus semangat untuk mengembangkan toko online kalian. Gak perlu khawatir, jangan takut apabila konsumen menjadi pengusaha, jangan takut apabila konsumen menjadi affiliate. Karena mereka ujung-ujungnya juga akan belanja. Toh memang, itu kan memang belanja apa ya, bisa dibilang ada kebutuhan primer dan sekunder juga lah ya. Jadi kayak, ya pasti belanja juga lah. Memang mungkin setiap orang punya porsi belanja yang beda-beda, namun kan penduduk Indonesia ada banyak banget, jadi apa yang harus kalian takutkan? Udah gitu kalian nggak perlu panik karena dari platform e-commerce sendiri itu kan juga mempromosikan setiap hari. Jadi akan selalu mendapatkan pengunjung baru, mendapatkan pembeli yang selalu akhirnya belanja setiap hari. Jadi nggak perlu panik teman-teman. Tapi beda ya kalau ada penurunan market karena ada momen-momen tertentu. Misalnya habis lebaran, tahun baru, atau mungkin ketika anak sekolah mulai masuk. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang memang market menurun karena ada kebutuhan yang lebih prioritas. Namun akan kembali lagi kok marketnya. Nah teman-teman, that's it segitu aja untuk video kali ini. Jadi nggak perlu panik apabila konsumen itu menjadi affiliate. Gue sih secara pribadi aman-aman aja. Karena yang penting kalian selalu membaca data, punya strategi, dan menganalisa. Ya, kecuali ada memang momen-momen yang tadi gue jelaskan mengenai penurunan ya, itu adalah hal yang wajar. Nggak mungkin kita benar-benar berharap setiap bulan itu omset selalu naik. Karena namanya kita jualan pasti ada turun naik lah. Yang penting kita lihat nih secara 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apakah kita berkembang terus setiap kuartal atau setiap tahunnya. Selalu semangat, jangan pernah lemes. Silakan nonton channel Rio Gandhi untuk mengetahui tips and trik soal jualan online atau cara mendapatkan cuan di era digital lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Yang pengen join grup Telegram gue silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Atau mungkin kalau misalnya kalian ingin menanyakan jasa-jasa konsultan gue atau kelas-kelas offline bisa kehubungi nomor ini. Nomor yang ini teman-teman ya, itu khusus untuk menanyakan jasa konsultan atau kelas offline. Oke? Tidak untuk keperluan yang lain teman-teman. Oke guys, that's it. Semoga membantu. Rio Gandhi, peace out.